Teman, kami anak-anak Bengkayang, Kalimantan Barat suka sekali bermain di hutan. Tolongnya loh. Di kasang sepuluh. Wala na ta kulit kayu mo nga diyo ja. Ya bilang tok mi tetoin mapilay yang mendenok nih. Jaja aneh ja. Di hutan juga sering kami temui bermacam tanaman. Bahkan tak jarang kami bisa mengambilnya untuk dimakan. Seperti yang ini nih, buah kacang hutan atau yang biasa kami sebut samporop. Uniknya, kacang berukuran jumbo ini tumbuhnya bukan di dalam tanah tapi menggantung. Batangnya menjalar mengikuti pohon di sekitarnya. Oh iki nga ayu gano. Oh nah, si. Nah. Ya kap. Angkat dek jual tu. Kita mit na. Yo nah. Mit. Si. Dek jual tu. Nah, ti. Pak ayu ti nah. Kali ini kami sangat beruntung karena tidak setiap saat kami bisa menjumpainya. Biasanya, samporop berbuah lebat hanya di penghujung musim hujan atau menjelang musim kemarau seperti sekarang. Cara memetiknya gampang banget. Tinggal putar dan tarik saja. Ayo doh. Mun kasak mun eh. Yo. Rambut dia. Pam. Mogok kan dah ingat di. Mogok tau. Mogok. Ya, balik ya. Yuk, ikut kami memasaknya. Teman, sebelum dimasak, samporop kami kupas dulu untuk mengambil bijinya. Meski bentuknya mirip sekali dengan kacang, samporop punya kulit yang tebal. Jadi perlu parang atau pisau untuk membukanya. Nah, ini dia biji kacang hutan yang bisa kami makan. Hihihi, pantas saja disebut kacang jumbo. Rupanya isinya pun tidak kalah jumbo. Mantap! Lihat teman, kawan-kawanku yang lain tidak kalah sibuk tuh. Destian sudah menyiapkan bambu untuk merebus. Sengaja kami pilih ruas bambu petung berukuran besar, biar muat. Rencananya biji samporop akan kami rebus di sini, jadi tidak perlu membawanya pulang ke rumah. Oh iya teman, biji samporop ini mengandung getah. Harus dicuci sampai bersih dan direbus cukup lama. Pastikan air dalam bambu cukup ya, jangan sampai kering sebelum matang. Ya, depan Febri. Saat memasak di hutan, pastikan memilih lokasi dekat dengan sumber air ya teman. Supaya nanti selesai memasak, bisa lebih mudah untuk mematikan apinya. Nah, biar cepat matang, bambu harus kami tutup dengan daun. Pilih daun yang tidak bergetah dan tidak meninggalkan bau ya. Sayangnya baru saja turun hujan teman. Jadi kami sedikit kesulitan menjaga api tetap menyala. Masak si Febri ya? Boleh. Mau. Saya pakat nak. Masak ya. Setelah hampir semua bagian bambu terbakar, tandanya masakan kami sudah matang. Yuk Feb, bantu aku mengangkatnya. Selamat makan. Enak nih. Rasanya mirip seperti biji buah nangka, tapi teksturnya agak keras. Nanti malam. Makan-makannya sudah dulu ya. Teman, tidak jauh dari hutan tempat kami biasa berpetualang, ada kebun yang banyak sekali pohon tembaran. Ini adalah jenis pohon yang biasa diambil kulitnya untuk bahan membuat tikar bidai. Pak mau ngan nabong tangan bayu nih. Aduh, dia dengan lagi dipilih dia nih. Lagi ngerti dia nih. Kok iman. Pilainya mesti nih. Apa kok ya turun tua naik boyu dia. Ya. Dia paguh nih kan teh. Pohon kayu tembaran sengaja ditanam di kebun untuk memudahkan pengrajin saat akan membuat tikar. Apalagi saat banyak pesanan seperti sekarang.
banyak juga pohon yang harus kami tebang. Salah satu kelebihan dari pohon ini, selalu tumbuh tegak lurus, jadi tidak susah saat menebangnya. Apalagi ada paman yang sudah ahli. Lang, mau gong nih, Lang. Ya. Gong kebun loh. Setelah tumbang, kami langsung menguliti pohonnya. Caranya dengan memukul seluruh bagian kulit berulang kali. Pilih batang kayu keras supaya lebih cepat membuatnya memar dan terpisah dengan batang kayunya. Mau pulang. Nggak terbuka. Ya. Mau tebon nih, terbuka nih. Teman, sebagai penjaga tradisi dan budaya, kami senang sekali belajar banyak hal. Seperti cara dekat dengan alam dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Pemanfaatan kulit pohon seperti ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Tidak hanya untuk membuat tikar, kulit pohon juga bisa menjadi tali saat membangun rumah. Bahkan juga pakaian tradisional, teman. Mau ya, Lang. Oh, tarik, Lang. Bagus hendak ya. Tadi rusak. Unik ya, dari batang kayu yang kokoh bisa berubah menjadi lembaran kulit yang bisa dilipat. Tapi proses ini belum selesai. Kulit bagian dalam saja yang akan kami pakai untuk membuat tikar. Karena teksturnya yang lentur dan kuat. Hari ini sengaja kami tidak mengambil terlalu banyak kulit kayunya, teman. Karena di rumah masih ada bahan yang kami ambil beberapa hari yang lalu. Yuk teman, kita bawa pulang. Oh ya, mari. Nah, Lang. Bantu juga, Lang. Ya, tunggu. Ya, tunggu tuh. Ya. Oh. Selamat datang di tempat pembuatan tikar bidai milik bibiku. Memakai bahan rotan dan kulit kayu tembaran khas Kalimantan. Kulit yang sudah dipipihkan selanjutnya dijemur selama kurang lebih 2 hari. Tapi jika musim hujan bisa sampai 3 atau 4 hari. Mau, Lang. Ya. Lawan ya. Ya. Kita umit episode nih. Kita wanita nih. Tanda kulit kayu yang bisa dianyam jika sudah tidak mengandung air. Warnanya sedikit lebih cerah dan ringan saat diangkat. Oh iya teman, usaha pembuatan tikar bidai ini sudah ada sejak lama. Bibi dan beberapa paman di sini sudah sangat mahir membuatnya. Tikar bidai dengan panjang lebih dari 2 meter ini bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 minggu. Soal kualitas jangan ditanya, karena peminatnya bukan hanya warga lokal Bengkayang, tapi juga Sarawak, Malaysia. Hampir 1 minggu sekali banyak tikar yang dibawa dan dijual di sana. Tapi kalau teman di rumah berminat membelinya, bisa juga kok datang atau pesan kemari. Nanti aku buatkan yang paling bagus deh. Nah, ini adalah bagian terakhir dari pembuatan tikar bidai, yaitu menghilangkan serabut rotan. Wus, beres deh. Gimana teman? Keren kan? Hari ini kami akan ikut paman menjual tikar bidai ke pasar Serikin di Sarawak, Malaysia. Ini adalah tikar bidai yang sudah dipesan langsung oleh pemilik toko kerajinan rotan di sana. Lang, mau siap ya? Ja, atau berangkat? Perjalanan menuju pasar Serikin kami tempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Dari desa Jagoy Babang, kami melintas di pos lintas batas negara atau yang biasa disingkat PLBN. Di sini penjagaannya sangat ketat. Surat dan dokumen harus komplit. Jadi, jangan coba-coba melintas kalau tidak dengan izin dan dokumen yang lengkap ya, teman. Selamat datang di Pasar Serikin, Sarawak, Malaysia. Dari Pasar Serikin ini, tikar bidai dijual dan dikirim ke beberapa wilayah lain di negeri Malaysia. Meski berbeda negara, di sini kami memakai bahasa yang sama,
yaitu bahasa Dayak Bidayuh. Tujuan kesandingannya. Iya. Tikar bidai adalah barang dagangan yang banyak dicari pembeli. Apalagi kualitas buatan kami yang terkenal rapi. Bibi pemilik toko kerajinan rotan ini adalah salah satu pelanggan lama. Di tokonya menjual beragam kerajinan rotan, mulai dari kursi, tas, hiasan rumah, dan tentu saja tikar bidai. Dengan warga di sini, kami memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat. Datang ke tempat ini rasanya seperti singgah di kampung saudara. Yuk, kita lanjutkan petualangan. Menikah dia. Buka. Kami menyebutnya buah belimbing hutan. Dari bawah terlihat mencolok karena kulit buahnya berwarna merah terang. Sayangnya, pohonnya cukup tinggi dan licin. Nakit lang, nakit lang. Kabut ya, nakit nih. Sama seperti beberapa jenis buah hutan yang lain, belimbing hutan ini hanya berbuah lebat 1 tahun sekali. Biasanya bersamaan dengan musim panen raya si raja buah atau durian. Bentuknya sangat mirip dengan belimbing, tapi karakter buahnya bergerombol seperti duku. Jadi memetiknya gampang banget. Tidak hanya dijadikan manisan, buah langka ini juga bisa dijadikan bumbu masak. Biasanya untuk memasak ikan atau daging beraroma kuat. Bobogok jalang, Mun. Ya. Mun. Nakit nek. Iya, nakit nih. Teman, hari ini kami sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk acara syukuran di rumah adat. Ya. Mana ingan? Iya. Dua. Masak ekor dua sana. Dua. Kejar ingannya seban dua. Oh, Ada 2 jenis olahan makanan yang akan kami buat, yaitu manisan belimbing hutan dan masakan ikan asam. Yuk, sekarang kita mulai dari olahan yang pertama, manisan belimbing hutan. Kulit adalah bagian buah yang kami jadikan manisan. Setelah dikupas, pisahkan kulit dengan daging buahnya. Berbeda dengan kulitnya, daging buah ini sangat manis dan bisa langsung dimakan. Nah, isi ini nah. Rasanya mirip seperti buah manggis dan terdapat biji keras di dalamnya. Oh iya teman, sebelum direndam dengan air gula, kulit buah lebih dulu dicuci bersih dan direbus. Merebusnya tidak perlu lama teman. Setelah air mendidih, masukkan kulit buah ke panci dan tunggu kira-kira 15 menit. Lalu angkat dan dinginkan. Jangan lupa tambah gula pasir dan aduk sampai tercampur rata. Lalu diamkan selama kurang lebih 3 jam. Sambil menunggu manisannya jadi, sekarang kita bantu Bibi masak ikan asam yuk. Tumbuk dan haluskan semua bumbu yang sudah dicuci bersih. Jangan lupa tambah lengkuas. Nah, kalau yang ini bagianku teman, menyiapkan ikan sebelum dimasak. Kalau bahan dan bumbu sudah siap, yuk saatnya masak. Teman, aku senang sekali membantu Bibi memasak. Karena aku jadi banyak tahu tentang bumbu dan cara memasak yang benar. Setelah bumbu dan daging ikan dipanaskan, jangan lupa tambahkan sedikit air supaya tidak gosong saat ikan masak dan bumbunya meresap sempurna teman. Terakhir, baru deh kulit belimbing hutan sebagai pelengkapnya. Jaga apinya sampai masakan matang dan siap dihidangkan.
ini adalah waktu yang kami tunggu. Membawa hidangan makanan ke Bungkupwa yang berada di kampung adat suku Dayak Bidayuh. Bangunan unik dan khas ini adalah tempat kami biasa menggelar acara adat. Salah satunya adalah acara syukuran seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Sudah ada beberapa pemangku adat dan keluarga yang menunggu kami. Acara dimulai dengan doa bersama. Meski sederhana, tapi acara ini sangat hikmat. Selanjutnya, tugas kami menyajikan hidangan makanan. Ada ikan asam, manisan kulit belimbing hutan, buah ungkap, dan beberapa kue tradisional lainnya. Semuanya enak dan bikin kenyang. Teman, tradisi doa dan makan bersama adalah bentuk syukur dan pengharapan yang baik. Tidak hanya untuk hasil panen yang melimpah, tapi juga untuk kehidupan yang sejahtera. Selamat datang di Pegung. Di Pegung atau bendungan ini, kami biasa menangkap ikan atau nangguk ikan. Banyak kawanku yang sudah lebih dulu datang. Ayo, cepat! Kandang! Kandang! Uniknya, sungai ini tidak pernah kering sepanjang tahun, teman. Setiap selesai panen raya, bendungan ini dibuka dan kami bebas menangkap ikan. Karena siapa cepat, dia yang dapat. Ayo, semangat! Wah, dapat nih. Ada ikan lele atau kalee dan ruuan atau ikan gabus. Mantap! Kami menggunakan alat khusus untuk menangkapnya. Ada rontop, tangguk, dan pengabang atau serokan. Setelah dapat, ikan kami simpan ke dalam luit, yaitu tas ikan yang terbuat dari rotan dan bambu atau aur. Kami tinggal di Desa Cipta Karya, Sungai Betung, Bengkayang, Kalimantan Barat. Ayo, cepat kawan, ikut aku. Kare buah ulap samutin. Karah ke buah rambai ke samutin. Dang jana umaka ini. Kendua sore aja maka. Ada makanya. Teman, ini nih salah satu buah hutan yang sedang berbuah lebat. Namanya buah rambai atau yang biasa kami sebut ulap. Hati-hati Reza, pegangannya kuat. Pohon rambai tumbuh liar di area kebun dan ladang. Jenis pohon berkayu keras ini tumbuh subur di banyak tempat. Tidak hanya di pinggiran sungai, tapi juga di perbukitan dan daerah dataran tinggi. Pohon rambai berbuah setahun sekali dengan puncak masa panen dari Desember sampai Januari. Tanda buah yang matang jika kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Awas, jangan petik buah yang masih hijau, karena rasanya asam. Uniknya, dalam satu tangkai ada banyak sekali buah, bahkan hingga belasan butir. Tapi apa benar buah ini sudah masak? Segar Bin. Oh iya teman, tidak hanya daging buahnya, kulit rambai juga biasa kami olah menjadi masakan. Teman, kami sudah menyiapkan bumbu dan bahan untuk membuat masakan lezat. Ada beberapa daun hutan dan bumbu dapur. Kami juga sudah menyiapkan ikan gabus dan buah rambai. Jang, ngumpul tadi kulit ulap kok. Kan masih gabus dahulu. Ikan yang kami dapat lebih dulu dicuci sampai bersih. Upak atau kulit buah rambai menjadi salah satu bahan wajibnya. Kevin dan Reza sudah menyiapkan bambu dan daun pembungkus untuk alat memasak. Tapi sebelumnya, yuk kita siapkan semua bahan dan bumbunya. Ada bawang, cabai, dan beberapa bumbu dapur yang lain. Oh iya teman,
Tidak hanya memasak ikan, kami juga sekaligus memasak botong atau nasi yang dimasak dengan bambu. Sebelum dimasak, lebih dulu beras kami bungkus dengan daun layang. Besar kecilnya tergantung selera teman. Biasa Pak, kamu buat bubur aku. Maka ini boleh. Ini nih yang tidak boleh ketinggalan. Ada beberapa jenis bumbu daun hutan, seperti pucuk daun kunyit, daun jahe, daun kalamsoe atau tipu kranggon, dan daun kesum. Jangan lupa kulit buah rambainya, kawan. Sebelum dimasak, ikan dan bumbu kami campur atau kami menyebutnya ngaul. Sedikit diremas-remas ya, supaya bumbu meresap. Selain ikan gabus, cara memasak seperti ini juga bisa kami pakai untuk memasak jenis ikan air tawar lainnya, seperti ikan seluang, ikan baung, dan ikan hampala. Teman, bambu adalah media memasak makanan yang paling mudah ditemui di hutan. Buluh atau bambu punya kulit tebal dan tidak meninggalkan rasa pada masakan. Jadi, apapun bumbu dan bahan yang kami masak akan tetap nikmat. Jangan lupa isi bambu dengan air supaya tidak mudah terbakar. Oh iya teman, agar cepat matang, kami memilih kayu bakar dari jenis kayu keras supaya menghasilkan bara. Ikan dan nasi akan matang setelah dipanggang kurang lebih 60 menit. Tandanya jika kulit buluh atau bambu sudah berubah warna dari hijau ke coklat kehitaman. Jam buka kareng kau nangkap nasi ya. Setelah masak, bambu kami belah. Wah, masih hangat nih teman. Fresh langsung dari pemanggangan. Selamat makan. Kita nangkap dari gen nurun nih. Menu makan siang kami kali ini terasa sangat istimewa. Ada makanan lezat, komplit dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Hari ini, kakak sedang sibuk memetik sahang di kebun. Yuk teman, cepat kita bantu kakak. Mau nabi numelang. Bantukmu itu. Angkat enggak keramin paman nuru. Ayolah, tek aja. Dah, bantu kakak. Ayo. Teman, memanen sahang atau lada kami lakukan dengan cara memetik langsung dari tangkainya. Tapi untuk bagian yang tinggi, kami harus menggunakan tangga untuk menjangkaunya. Tanaman serbaguna ini bisa dipanen 2 kali setahun, yaitu pada Juni dan Desember. Mbak, tempatku. Dalam. Dah. Di kampung kami, memetik lada tidak harus menunggu sampai semua bijinya tua. Ada yang memetiknya pada saat masih setengah tua seperti ini. Karena ada 2 tipe lada hasil panenan, yaitu lada hitam dan lada putih. Lada putih adalah lada tua yang dikeringkan. Sedangkan lada hitam adalah biji lada yang dipetik sebelum tua. Nah, sudah banyak nih Kak. Selain sahang dan buah rambai, ada juga buah tempuak. Ayo kawan, cepat. Hingga reja, maka muge sakti. Nyulok nih. Pohon tempuak biasanya tumbuh menjulang hingga lebih dari 5 meter. Betenggen atau memanjat dengan cara memikul punduk teman adalah cara yang ampuh untuk memanjatnya. Wih, buahnya lebat sekali teman. Untuk buah yang dekat dengan batang, kami bisa petik langsung. Tapi untuk buah yang jauh,
kami perlu menggunakan galah. Sekilas, kulit buah tempuak mirip seperti sawo, berwarna coklat dengan tekstur kulit yang keras. Sakti, Kevin, kumpulkan buahnya ya. Angkat taring dah. Kena. Dah. Teman-teman. Pohon tempuak hanya berbuah 1 kali setahun. Biasanya bersamaan dengan musim panen buah durian dan rambai. Baik, Pin. Isi buah tempuak mirip sekali dengan buah manggis. Daging buahnya menempel pada gigi yang keras. Sayangnya kami tidak boleh berlama-lama di sini karena kakak pasti sudah menunggu kami. Jaya, ayo cuman dah. Habis kena haus meh. Gimana gik meh? Akan cek masak. Jadi bebak jadi man enggak. Kok. Ya, Samuk takum dua dah. Aku ya kerap daru. Teh ngantar buah kau sekak. Teh. Tidak hanya daging buahnya, tapi kulit buah tempuak juga bisa diolah menjadi makanan teman. Semua bahan sudah komplit. Yuk kita berbagi tugas. Pin, jale kayu. Ada kadako nih. Kadako. Mau ke dia nih. Ya, mantukin dulu api dah. Kami akan membuat kue bacang atau yang juga disebut kue daun bulu. Kue berbahan beras ketan ini dimasak dengan kelapa parut dan bumbu pelengkap. Bumbu lebih dulu dihaluskan. Ada bawang merah dan bawang putih. Lang, nemu kayak kok halus-halus nih. Ya mongo. Kelapa juga lebih dulu diengeker atau diparut. Untuk urusan yang satu ini, bibiku jagonya. Ayo semangat, Bi. Aku dan kakak melanjutkan untuk menyiapkan bumbu. Jangan lupa tambahkan dengan lada atau sahang pada olahan makanan supaya lebih nikmat. Sak, buat membidun bulu rusak. Yakin nunjuk tidak? Baru nih. Sesuai dengan namanya, kue akan kami bungkus menggunakan daun bambu. Ngagi. Oh, layu dia. Kanan. Kanan. Nah, ini dia teman bumbu pamungkas kami. Kulit buah tempuak. Setelah dikupas dan dirajang kecil-kecil, kulit buah ini kami haluskan bersama bumbu yang lain. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Pakai sendok. Kue bacang terdiri dari 2 bagian, yaitu isi dan kulit pembungkusnya. Bagian isinya kami buat dari kelapa sangrai atau serundeng. Setelah setengah matang, tambah dengan bumbu yang sudah halus. Angkat saat kelapa berubah menjadi kecoklatan. Selanjutnya, ngalepet atau membungkus kue dengan daun bambu atau buru. Ada beras ketan ditambah dengan serundeng. Begini caranya. Masukkan isinya, lipat, dan ikat. Gampang kan? Kue ini biasa dibuat warga di sini sebagai sajian acara-acara istimewa, misalnya syukuran panen atau pesta adat. Nah, bulang nanu kayak nih. Niten ngisi ya, sedang pengukus, teman-teman. Sampai baka. Ben, ngada. Muka. Terakhir, kue dimatangkan dengan cara dikukus. Dengan api yang menyala bagus, kue akan matang dalam waktu kurang dari 30 menit. Tara! Ini dia kue bacang ala si Bolang. Mantap!
1, 2, 1, 2. Sebelum memulai permainan, aku mau peregangan tubuh dulu nih. Selamat datang di waterboom alami kami, teman. Di sini kami biasa mandi-mandi sambil bermain. Cihuy, seru! Ini nih permainan favorit kami. Namanya belongsor atau seluncuran. Tapi permainan ini tidak bisa kami mainkan di sembarang tempat. Hanya di aliran sungai berbatu dengan permukaan licin seperti ini. Riam Pelayo ini adalah salah satu air terjun kebanggaan warga Bengkayang. Asik banget nih, apalagi kalau permukaan batunya basah. Dijamin meluncurnya semakin seru. Cihuy! Bahkan kami bisa meluncur dengan posisi berdiri. Tapi tetap hati-hati ya. Teman di rumah penasaran, pengen tahu rasanya? Yuk datang ke kampung kami. Dijamin seru deh. Ayo kawan-kawan, teman-teman sudah menunggu. Lukor. Nggak jadi. Ngapain ya, Bang? Kami tidak akan menikmati kue ini hanya berempat saja, karena ada kawan-kawanku yang lain juga. Teman, sampai di sini dulu petualangan kami hari ini. Jangan lupa selalu menjaga alam dan peduli dengan sesama. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.